Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom Tante. Ya, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Tante percaya adik-adik di rumah juga boleh merasa senang sekalipun kita tidak bertemu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada. Ayo kita mau siap untuk memuji Tuhan ya Kak Teo ya. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau naikkan satu pujian. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kita percaya adik-adik hati kita tetap senang ya dimanapun kita berada. Saat ini kita akan naikkan satu pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentu sangat baik ya. Di dalam Tuhan Yesus pasti adik-adik semuanya sehat dan baik. Nah, hari ini kita berjumpa kembali di dalam kelas Victory Kid ya. Khusus untuk kelas Indria dan kelas Pratama. Adik-adik sudah memuji Tuhan tadi? Udah semangat di rumah memuji Tuhan? Tentu pasti adik-adik semuanya sudah semangat memuji Tuhan ya. Kakak percaya bahwa adik-adik pastinya sudah dengan sukacita memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Yuk mari adik-adik di rumah boleh tunduk kepala.
Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh kembali memuji Engkau. Sebentar kami juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik kami yang ada di rumah, terlebih juga setiap guru-guru yang mengajar, juga Tuhan berikan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan siap untuk mendengar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ingat enggak cerita Kak Billy minggu yang lalu? Ingat? Tentu adik-adik pasti ingat ya. Oke, hari ini pasti adik-adik masih ingat enggak ceritanya 2 minggu yang lalu Tuhan Yesus sedang pergi ke Yerusalem ya. Cerita Kak Billy waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem bersama dengan kedua orang tuanya. Dan waktu itu Tuhan Yesus tertinggal adik-adik di mana? Tuhan Yesus tidak pulang lagi ya bersama dengan orang tuanya. Tapi Tuhan Yesus saat itu berada di Bait Allah. Tuhan Yesus saat itu sedang bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat ya adik-adik ya. Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat pintar ya adik-adik ya. Karena dia adalah anak Allah gitu misalnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan cerita kita ya adik-adik ya. Kita akan melanjutkan cerita kita pada hari ini. Misalnya tema untuk cerita kita minggu ini misalnya bahwa Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Nah, misalnya bahan Alkitabnya itu ada di dalam Injil Matius pasal 3. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Boleh bersama dengan papa mamanya. Ada di dalam Injil Matius pasal 3. Terus ada dalam juga Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Itu bahan cerita kita pada minggu ini ya, minggu ini. Nah, adik-adik misalnya tadi Kak Teddy sudah bisa memberikan bahwa Yohanes membaptis Tuhan Yesus, yaitu judul cerita kita pada pagi hari ini. Nah, ingat nggak saya adik-adik bahwa Yohanes menghabiskan waktunya berada bukan di rumah tapi di padang gurun ya adik-adik ya. Yohanes menghabiskan waktunya di padang gurun. Apa sih? Kenapa ke Yohanes di padang gurun adik-adik ya? Ngapain sih Yohanes gitu ya? Ada misalnya hal yang harus dikerjakan oleh Yohanes, yaitu memberitakan. Dia akan mengabarkan kabar baik, memberitakan tentang kabar baik bahwa ada seorang juru selamat yang akan datang untuk membebaskan mereka, menebus mereka dari dosa gitu misalnya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yohanes gitu ya. Yohanes bisa menceritakan bahwa dia memberitakan bahwa ada kabar baik yang sangat indah yang Allah sudah berikan kepada Yohanes, di mana Yohanes harus memberitakannya kepada banyak orang ya adik-adik ya misalnya. Yohanes menghabiskan waktunya tadi di padang gurun, dia bisa memberitakan tentang kabar baik gitu misalnya. Dia menyiapkan orang-orang bagi Tuhan Yesus gitu ya. Bahwa ada seorang juru selamat yang akan misalnya menebus mereka dari dosa gitu misalnya. Kata Yohanes kepada orang banyak yang misalnya datang kepada Yohanes waktu itu ya. Di Sungai Yordan gitu misalnya. Banyak orang yang datang kepada Yohanes. Mereka kata Yohanes bahwa kalian harus bertobat. Kalian harus bertobat ya misalnya. Jadi adik-adik tahu gak arti bertobat gitu misalnya. Bertobat itu menyesali gitu ya. Menyesali, misalnya meninggalkan, misalnya membenci gitu ya, membenci dosa serta meninggalkannya dan tidak mau melakukannya lagi gitu misalnya. Bertobat ya artinya misalnya bahwa kata Yohanes kepada orang-orang yang mengikuti dia, misalnya datang kepada Yohanes bahwa kalian harus bertobat. Nah, waktu mereka belum bertobat wajah mereka sangat sedih gitu ya adik-adik ya. Wajah mereka sangat sedih. Nah, seperti yang kakak pegang ini wajah mereka sedih karena mereka belum mengalami pertobatan. Mereka belum mengenal Juru selamat dalam kehidupan mereka. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka penuh dengan dosa. Mereka belum tahu namanya pertobatan di dalam kehidupan mereka. Wajah mereka sedih gitu ya misalnya. Wajah mereka cemberut karena mereka belum bertobat dan mereka belum mengenal Tuhan Yesus gitu. Tapi setelah Yohanes mengatakan mereka harus bertobat, mereka harus meninggalkan dosa mereka harus membenci dosa, mereka harus misalnya tidak lagi menuruti kehendak dosa gitu misalnya. Mereka akhirnya wajah mereka jadi berubah dengan penuh sukacita gitu adik-adik ya. Seperti adik-adik di rumah pasti penuh dengan sukacita ya.
di rumah gitu hari ini misalnya mendengar cerita firman Tuhan. Nah, setelah Yohanes mengatakan setelah mereka bertobat, wajah mereka tidak murung lagi tadi ya, tapi wajah mereka sudah penuh dengan sukacita kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau meninggalkan dosa mereka gitu misalnya. Nah, setelah waktu itu ya misalnya bahwa setelah Yohanes, waktu itu kan Yohanes masih ya di Sungai Yordan gitu misalnya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sudah menjadi seorang yang dewasa lagi ya. Kan waktu minggu yang lalu Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun. Tapi setelah Yesus mau berjumpa dengan Nabi Yohanes gitu ya. Tuhan Yesus mau berjumpa dengan Yohanes. Bahwa usia Tuhan Yesus lagi tidak usia 12 tahun. Tapi Tuhan Yesus sudah dewasa usianya ya. Sudah dewasa ya. Tuhan Yesus sudah dewasa dan dia bukan anak-anak lagi gitu misalnya. Dan Tuhan Yesus datang menemui Tuhan Yesus meninggal kampungnya gitu. Misalnya menembal tempat tinggalnya itu dari Galilea dia menuju Sungai Yordan gitu. Di mana Yohanes di sana membaptis banyak orang gitu misalnya. Nah, ketika Yohanes membaptis banyak orang, Yohanes melihat ya. Yohanes melihat bahwa ada seorang yang datang yaitu Tuhan Yesus gitu misalnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau harus membaptis aku, kata Tuhan Yesus kepada Yohanes. Tapi Yohanes mengatakan bahwa aku tidak layak untuk membaptis engkau. Jangan membaptis engkau untuk membuka tali kasutmu saja, aku tidak layak. Membuka kasutmu juga aku tidak layak, kata Yohanes kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes bahwa engkau harus menggenapi setiap rencana Allah Bapa di dalam kehidupan Tuhan Yesus gitu misalnya. Karena misalnya ketika Tuhan Yesus dibaptis bukan berarti Tuhan Yesus itu berdosa. Adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus tidak perlu pertobatan. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus tidak berdosa seperti kita. Tuhan Yesus tidak pernah misalnya namanya pertobatan misalnya dalam kehidupan. Karena misalnya bahwa Tuhan Yesus dibaptis itu menandakan bahwa Tuhan Yesus siap untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Bapa ya, di mana dia akan memberitakan Injil, dia akan menyembuhkan banyak orang. Ingat adik-adik bahwa apa saja yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang, ada orang lumpuh ya, ada orang yang buta, ada orang yang tadinya mungkin penuh dengan kusta gitu, misalnya mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan banyak lagi orang yang akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan memulai pekerjaannya, pelayanannya di muka bumi ini gitu misalnya. Nah, waktu itu misalnya setelah Yohanes membaptis Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus keluar dari dalam air, apa yang terjadi adik-adik ya? Apa yang terjadi? Adik-adik tahu? Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus ya, ketika tadi Yohanes sudah membaptis Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus keluar dari dalam air, wah, ada misalnya Roh Kudus yang turun seperti bentuk merpati ke atas Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus keluar dari dalam air, ada suara dari Allah Bapa yang mengatakan. Nah, adik-adik boleh nanti jadi ayat hafalan kita adik-adik ya, misalnya seperti ini, misalnya kata Allah Bapa itu kepada suara yang berseru itu ya, misalnya di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17a. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Tadi misalnya bahwa setelah Tuhan Yesus keluar dari, karena seperti burung merpati ada misalnya ya Roh Kudus ya. Terus ada suara Allah gitu, Allah Bapa gitu mengatakan bahwa lalu terdengarlah suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi. Gitu misalnya, jadi misalnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Nah, Allah berkenan bahwa Tuhan Yesus mau menjadi seorang anak yang taat. Tuhan Yesus mau taat melakukan setiap rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus tadi mau misalnya dibaptis oleh Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes gitu, itu menggenapi akan rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya, karena Tuhan Yesus akan dipersiapkan menjadi seorang juru selamat, menebus setiap dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Nah, adik-adik misalnya hari ini adik-adik di rumah semuanya taat enggak? Seperti Tuhan Yesus? Ya, kakak harap adik-adik semuanya taat ya, maupun di anak-anak di
kelas Indria, kelas Pratama, adik-adik harus taat ya, terutama kepada Tuhan Yesus gitu ya, misalnya terhadap papa mama, terhadap engkong, terhadap emak gitu ya. Dan terhadap mungkin miss di sekolah, kalau nanti adik-adik sudah mulai sekolah di sekolah ya harus taat. Adik-adik juga menjadi anak-anak yang boleh mengasihi Tuhan. Adik-adik juga anak-anak yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati adik-adik gitu ya. Seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus mau menjadi misalnya memberikan satu teladan dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan Yesus mau menggenapi, mentaati setiap rencana Allah Bapa di dalam kehidupannya. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Allah yang sungguh mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Dengan cintanya Dia mau mengasihi kita. Dan adik-adik pasti senang ya karena dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan satu teladan yang baik. Dan adik-adik juga di rumah juga harus menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati adik-adik. Nah, adik-adik kita akan menghafal ayat hafalan kita tadi ya, seperti suara Allah Bapa tadi ya, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17a. Demikian. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya, adik-adik boleh baca lagi ya. Ingat ayat hafalannya di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 17a. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Nah, adik-adik boleh baca ya, boleh nanti kirim ya ke guru-guru dari kelas Indria, kelas Pratama. Jangan lupa ya, tetap semangat adik-adik ya menghafal hafalan di rumah. Oke. Nah, cerita kita mungkin tidak panjang ya, kita akan berdoa. Adik-adik juga boleh tunduk kepalanya. Saat adik-adik di rumah ya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur buat ketaatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, keteladanan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh melihat bahwa Tuhan Yesus ada seorang yang taat kepada Bapanya. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, karena Tuhan Yesus punya rencana untuk menebus setiap kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau menggenapi setiap rencana Bapamu di dalam hidupanmu ya Tuhan. Karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami manusia yang berdosa. Seharusnya kami manusia yang berdosa yang dihukum, tetapi Engkau mau menggantikan kami ya Tuhan. Engkau mau berkorban bagi kami karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Cinta-Mu yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh mengangkat tangannya, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.